Halo semuanya, balik lagi di final chapter bersama gua, Mas Maman. Topik kali ini entah kenapa gue tuh merasa relate banget. Ya bagaimana gak relate, soalnya gue angkat langsung ya kan dari kisah asli dari kehidupan gue. Ya jujur aja, pada saat pertama kali gue berada di Jawa Barat, tepatnya yang ada di Karawang, gue tuh sempet dekat sama seseorang ya kan. Gue masuk ke Karawang di bulan 6 dan di bulan 7-nya gue ketemu sama dia tanpa disadari ya kan. Dan ya bisa dibilang dia juga suka gue dan gue juga suka dia. Gue tuh gimana ya, bingung aslinya mau ngejelasin dari mana dulu. Nyesek kalau misalnya diingat lagi ya kan, nyesek banget. Tapi mau gimana lagi, gue tuh pengen ngobrolin ini. Gue ketemu sama dia itu tanpa disengaja, dikarenakan gue lagi aktif-aktifnya di situ sebelum jadi mahasiswa, ya intinya jadi maba lah ya kan. Dan ya gue ketemu sama dia dan gue pun sempat ngobrol sama dia. Gue tuh ngerasa saat gue chattingan sama dia tuh kayak ngerasa senang banget ya kan, dikarenakan ya sifatnya dia lemah lembut juga. Ditambah lagi dia tuh orangnya polos banget, sumpah serius. Ya bukan berarti dia tuh orangnya polos-polos gitu, tapi gue selalu manfaatin ya, enggak. Gue tuh berusaha buat ngejagain terus ya kan perasaan gue ke dianya. Entah kenapa hubungan kami tuh nggak berjalan dengan lancar gitu. Bukan dari kaminya yang bermasalah, akan tetapi ya dari pihak keluarga dia gitu, bahwa ayahnya itu nggak setuju, nggak ngerestuin ya kan. Dan nyesek aslinya di situ. Gue sebagai posisinya anak rantau, nggak tahu harus gimana lagi. Apalagi katanya di situ sempat ngancam gue kalau misalnya lagi nekat deketin anak dia kan, ya gue bakalan dilapor lah ke polisi dan dilaporkan ke pihak-pihak kampus gue gitu ya kan. Dan gue pun mikir, ada terbagi dua itu pemikiran gue saat itu. Yang pertama, kalau misalnya gue terusin hubungan sama dia, yang berbahaya itu nama baik gue juga, keluarga gue juga, mikiran gue. Terus gue tuh kena kasus lagi ya kan, dilaporin sama ayahnya sendiri gitu. Terus di sisi lain, kalau misalnya gue akhiri semua ini sama dia, ya gimana ya, sia-sia aja gitu, nyesek sama aja gitu, nyesek ya kan. Karena dia sama gue tuh sama-sama suka, sama-sama sayang. Tapi pada akhirnya berakhir karena itu juga sih. Gue sempet ya gak ngerespon WA-nya dia 1 hari, bahkan ya sampailah berhari-hari. Gue sadar gue lihat chatnya dia, tapi ya bukan berarti gue tuh gak peduli udah sama dia. Gue peduli karena dia tuh bakalan dijauhin dari gue tuh nantinya sama ayahnya ya kan. Dan ya gue singkatin aja, beberapa hari sebelumnya gue dapat kabar bahwa
elunya udah dapat pengganti dari gua ya kan. Apalagi yang ngasih tahu sendiri tuh dari dianya bahwa dia itu udah punya pacar lagi ya kan. Sementara gua yang udah berakhir sama dia tuh pada saat bulan 7 sampai bulan sekarang belum bisa gua ngelupain dia. Itu 11 bulan lah, 11 bulan nggak bisa ya kan. Gue coba berusaha buat move on tapi nggak bisa, dan dia ngasih tahu ke gue kalau misalnya dia itu udah punya cowok, videonya JJ-nya dia ya kan, jedek-jedeknya dikirim ke gue. Gue nggak tahu maksudnya kayak gimana, apa gimana ya, biar gue jauhin dia lagi apa gimana, padahal gue tuh pengen tahu aja kabarnya kayak gimana kan. Ya sedikit nyesek aja sih, nggak nyangka kalau misalnya dia tuh udah dapat lagi gitu. Dia juga punya pilihan kok sendiri. Nggak apa-apa, selama itu ya gue nggak bisa lupain kamu ya kan. Ya gue nggak tahu, mungkin ya rencana kita baik, akan tetapi rencana Tuhan lebih sempurna. Dan nggak bisa dibantah lagi. Ini semuanya takdir, apalagi ya akibat dari kasus itu ayahnya ngelarangin gue deket sama anaknya, dan anaknya pun dipindahin ke kampus yang lain. Dan saking niatnya ayahnya buat ngelarang gue ketemu sama dia lagi, takut ya berhubungan tentang perasaan lagi ya kan sama dia. Dan ya begitu dah, agak nyesek juga yang dimana di awalnya gue itu udah berangan-angan bahwa gue pengen ya jadi support system lah kalau misalnya di dalam kampus ya kan, dalam fakultas. Wah ternyata ada cewek gue gini, gue harus semangat ke kampusnya gini-gini. Tapi malah sebaliknya gitu, sebelum masuk kampus malah gue dapat cobaan kayak gini gitu. Dan ya gue masuk kampus dengan perasaannya kayak nggak gimana ya, nggak tenang, mikirin dia terus ya kan. Dianya udah nggak masuk kuliah, pindah kampus gitu. Dan gue bingung. Gue juga sempat kemarin itu mau berusaha buat deketin cewek juga ya kan, buat ya biar bisa ngelupain dia juga lah gitu. Tapi nyatanya nggak bisa, dan gue tuh juga berusaha gimana ya, ngejauhin juga. Bukan dianya yang gue jauhin, tapi gimana ya, gue tuh nggak mau nyakitin orang yang baru ya, karena gue tuh belum selesai sama masa lalu gue gitu ya kan. Jangan sampai gue jadiin orang baru ya sebagai rumah singgah aja. Ya gue nggak tahu sepede ini ya gue ngomongnya, tapi ya gitu dah. Terus saya gini ya gue sama lunya gitu, hampir setahun gue nggak bisa move on dari kamunya. Tinggal ya berapa tahun lagi ya, berapa bulan lagi ya, 1 bulan lagi ya kan, 11 bulan ditambah 1 bulan lagi ya udah genap tuh 1 tahun. Ya gue nggak tahu kedepannya apakah gue bisa ngelupain kamu apa enggak. Dan pada saat tahun baru sebelumnya gue juga udah berkomitmen dengan diri gue sendiri bahwa gue tuh bakalan ngelupain kamu dan gak mikirin kamu lagi dan sebagainya. Tapi ya gue kalah, saking sayangnya gue ke kamunya gitu. Gue minum kopi dulu bang. Pesan gue ke kamunya, jaga kesehatan baik-baik ya cantik. Pilih cowok yang menurut kamu ya benar-benar baik buat kamu,
dan sesuai dengan harapan orang tua kamu. Aku tahu aku bukan seperti harapan orang tua kamu yang gak sempurna gini dan gak punya duit juga dan lain-lainnya. Gue cuma modal ya cinta lo doang, dan gue pun sadar bahwa itu gak cukup buat ya meyakinkan orang tua kamu dan kamunya juga. Intinya jaga kesehatan, jangan ikut-ikutan dengan lingkungan yang baik, yang tidak baik maksudnya. Jangan ikut-ikutan dengan lingkungan yang tidak baik. Pokoknya tahu waktu ya. Kalau misalnya lagi sama dia yang pacar kamu gitu, gua nggak tahu, pikiran gua kemana-mana udah. Kalau misalnya nggak dengar lu berdua nama dia, dan ya nyesek aja gitu. Gua sayang banget sama kamu, serius. Gue tuh gimana ya, sempat juga nangisin kamu belakangan ini. Ya nangisin karena ya gamon ya kan. Kangen lagi, gagal move on ya, karena kan ditambah lagi pas kamunya ketemu sama aku, sempat tuh ada tuh lagu yang keputer, itu katanya lagu kesukaan kamu ya kan. Gue lupa judulnya apa, intinya itu ya lagunya berlirik jangan ya pergi ya kan gitu. Dan setiap gue putar lagu itu ya gue tuh keingetnya kamu terus, bawanya sedih mulu, dan akhirnya lagu itu pun menjadi salah satu favorit lagu aku buat aku putar di setiap harinya, buat ingat kamu, ngenang kamu. Dan ya orang-orang bilang juga banyak bilang udah ngapain diingat lagi masa lalu dan sebagainya, gak ada guna itu. Bagi gua enggak, ingat masa lalu itu mah penting juga, karena dari masa lalu juga bisa menjadi pembelajaran buat kita di masa depan yang ataupun di masa sekarang gitu. Gua kadang ya mengambil pelajaran aja sih dari pelajaran ini ya. Pembelajaran yang bisa gue ambil ya, rencana kita emang baik, benar-benar baik, tapi rencana Tuhan lebih sempurna. Mungkin dipertemukan kita ini ya karena pengen ngecoba aja gitu ya kan, ngecobain ya, ngerasain kayak gimana gitu aslinya menghadapi masalah dalam sebuah hubungan dan mencari solusinya dan berakhir seperti apa. Dan itu semuanya diperlihatkan oleh Tuhan gitu. Dan ya pada akhirnya gue pun masih sayang sama kamunya. Gue nggak bisa, gue bener-bener nggak bisa ngelupain kamu. Ya itu aja sih. Gue harap dengan waktunya sendiri gue bakalan bisa ngelupain kamu. Sampai ketemu di lain waktu menurut takdir. Udah gitu aja sih. Jaga kesehatannya. Oke. Mungkin itu aja ya guys ya yang bisa gue sampaikan. Maaf kalau misalnya gue terlalu berlebihan. Kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten gue, jangan lupa juga Instagram gue diikuti, karena di sana gue juga sering ngupload, mau itu video mau itu pun quotes ya kan. Ya boleh kalian saling chatan nama gue dan curhat ke guanya juga, siapa tahu juga gue juga bisa curhat masalah-masalah pribadi gue ke kalian juga ya kan. Dan ya makasih banget, makasih. Kalau misalnya udah mau dengerin, gue pamit, bye bye.